datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Sultan Prasetya dengan NIM terakhir 083, Rama Sutradinata dengan NIM 084, dan Agung Kusuma Putra 085, akan mempresentasikan tentang analisis struktur metode matriks. Pada kali ini, yang kami presentasikan yaitu tugas besar bertemakan Plane Frame Analysis Using Stiffness Matrix Method. Nah, untuk metode penyelesaiannya, kami menggunakan 3 cara. Untuk soal yang kami pilih, untuk yang dikerjakan yaitu sebagai berikut. Nah, baik, kita masuk ke pengerjaan metode manual. Pertama-tama, kita harus menjabarkan gambar dari soal tersebut dengan menggambarkan sumbu X dan Y, kemudian menggambarkan panah arah NIR dan VAR, menggambarkan DOF, kemudian menggambarkan frame yang dilambangkan dengan nomor dikotakan, dan menggambarkan nodal yang dilambangkan nomor di dalam lingkaran. Setelah menggambarkan untuk memperjelas soal tersebut, maka akan didapat gaya axial diketahui dan displacement diketahui. Pada Q diketahui didapat untuk DOF 1 yaitu 10 dan DOF 2, 3, 4, 5 yaitu 0. Karena pada DOF 1 bekerja sebesar 10K ke kanan dan DOF 2, 3, 4, 5 tidak ada gaya yang bekerja. Dan pada D diketahui didapat pada DOF 6, 7, 8, 9 semuanya 0 karena tidak ada gaya geser yang terjadi. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat matriks kekakuan lokal yang dirumuskan sebagai berikut. Mungkin dapat di pause sementara untuk melihat rumusnya. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan untuk memperhitungkan pada tiap elemen pada matriks tersebut. Setelah mendapatkan hasil semuanya, kita masuk ke dalam matriks kekakuan lokal pada member 1. Nah, sebelum menghitung member 1 K pada member 1, sebelumnya kita harus mencari delta X dan delta Y terlebih dahulu. Nah, pada kasus ini delta X sama dengan 1 dan delta Y sama dengan 0 dari perhitungan berikut. Nah, setelah mendapatkan delta X dan delta Y, langsung saja kita substitusikan nilai-nilai yang sebelumnya sudah dihitung dan mulailah perhitungan dengan memasukkan pada rumus matriks kekakuan lokal yang sebelumnya sudah ditampilkan tersebut. Nah, dapat dilihat bahwa pada atas matriks tertulis 4, 6, 5, 1, 2, 3 melambangkan NIR pada koordinat X, Y, dan Z dan VAR pada koordinat X, Y, dan Z, juga pada nodal 1 sebagai NIR dan nodal 2 sebagai VAR sesuai panah yang digambarkan pada pengerjaan paling awal. Nah, setelah menghitung K pada member 1, kita lanjutkan dengan menghitung K pada member 2 dengan cara yang sama. Pada K2 didapatkan delta X sebesar 0 dan delta Y sebesar minus 1 dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, setelah mendapatkan K1 dan K2, kita lanjutkan dengan membuat matriks kekakuan global ini, yang akan dilanjutkan dengan memasukkan ke dalam rumus Q sama dengan K kali D. Nah, setelah dimasukkan ke dalam rumus tersebut, dapat kita ketahui bahwa D1 sampai D5 masih belum diketahui dan Q6 sampai Q9 masih belum diketahui. Menggunakan cara eliminasi akan mendapatkan displacement 1 sampai 5. Setelah itu kita lanjutkan dengan mencari Q tidak diketahui, yaitu Q6 sampai 9. Dengan menggunakan cara eliminasi yang sama seperti sebelumnya, akan mendapatkan Q6 sama dengan minus 3,75K, Q7 sama dengan minus 9,99K, atau bisa kita bulatkan menjadi minus 10K, Q8 sama dengan 3,75K, Q9 sama dengan 1124,6K. Maka selanjutnya yaitu dengan menggunakan rumus Q kecil sama dengan K kali T kali D, yang mana internal force sama dengan perkalian antara matriks kekakuan lokal, matriks transformasi perpindahan, dan matriks displacement. Dapat kita substitusikan pada perhitungan matriks lokal frame 1 yang dimana Q1 sama dengan K1 kali T1
dikali D dengan rumus T yang sudah diinputkan di slide ini. Kemudian dilanjutkan dengan memasukkan hasil-hasil D pada DOF 645,123. Nah, ini kan K-nya K1, kemudian kita masukkan T sesuai rumusnya ini, dan dilanjutkan dengan matriks displacement, dan akan didapat Q4 sama dengan 0, Q6 sama dengan minus 3,75K, Q5 0, Q1 0, Q2 3,75K, dan Q3 sama dengan minus 674,29K inch. Nah, langkah terakhir yaitu penggambaran free body diagram, yaitu dengan menempatkan dan menggambarkan gaya-gaya yang sebelumnya tidak diketahui ke dalam tiap member, baik member 1 maupun member 2. Gambar di samping pada slide terlampir gambar pada member 1A dan member 2B. Pada penggambaran ini kami hanya memasukkan hasil-hasil gaya pada tiap DOF yang sudah kita hitung sebelumnya, dan hasilnya dapat dilihat pada gambar A dan B. Kemudian untuk lampiran manual yang dikerjakan di atas kertas diinputkan sebagai berikut. Dan ini yang pertama, dan kemudian ini yang kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Agung Kusuma Putra dengan NIM 085. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan menggunakan SAP 2000. Yang pertama, jalankan program SAP 2000 version 14, pilih menu file, lalu new model, pilih satuan KIP, FT, F, itu adalah satuan yang kelompok kami pilih, dan pilih 2D frames. Setelah kita memilih 2D frames, di sana kita disuruh menentukan panjang dan tinggi portalnya. Di sini kelompok kami memakai panjang 15 ft portalnya dan tinggi portalnya itu 15 ft. Setelah tahapan pertama dilakukan, maka akan muncul gambar seperti di samping. Next. Nah, lanjut ke tahap ketiga. Di tahap ketiga ini kita disuruh menentukan material. Yang pertama dilakukan itu pilih menu define, lalu material. Kedua, setelah itu pilih add new material, dan akan muncul tampilan seperti gambar di samping. Ganti nama material dan tipe materialnya. Di sini saya menggunakan nama beton supaya mudah diingat. Ubah beban per unitnya menjadi 0 karena kita mengabaikan berat unit volume ini. Dan lalu klik OK. Nah, untuk step keempat, pertama kita pilih menu define, lalu pilih section properties dan cari frame section. Di sini kita disuruh menentukan penampangnya. Setelah itu, pilih add new property dan akan muncul tampilan seperti gambar di atas. 3. Ganti nama material dan tipe materialnya. Di sini saya menggunakan material beton dan tipe materialnya itu rektanguler. Pada frame section property, tipe pilih konkret dan setelah itu pilih rektanguler. Lanjut. Nah, di step kelima ini, pada section name, kita isikan framenya menjadi section beton. Lalu pilih material beton pada pilihan material ini, dan klik OK. Nah, langkah selanjutnya itu kita menentukan perletakannya. Di sini saya menggunakan perletakan roll. Caranya, pilihlah menu assign, lalu join, lalu pilih restrain, dan pilihlah sendi roll, lalu klik OK. Selanjutnya itu perletakan yang di sini saya menggunakan sendi jepit. Caranya sama.
Pilihlah menu Assign, lalu Join, lalu pilihlah Restraint, dan pilihlah sendi jepit. Lanjut. Nah, portal dengan kedua ujung perletakan menggunakan sendi roll dan sendi jepit diberikan beban 10K. Step 8. Next. Nah, cara selanjutnya itu menentukan beban yang kita buat. Pilihlah Assign pada menu dan carilah Join, Loads, dan pilih Force. Beban yang kami pakai adalah 10K dan silah 10 pada Force Global X karena bebannya mengarah ke kanan yang sejajar dengan sumbu X. Lanjut. Step 10. Untuk menentukan perletakannya, carilah menu Show, Force atau Stresses, lalu pilih Join, dan tinggal klik OK. Hasil perletakannya akan secara otomatis keluar seperti gambar di samping. Bisa dilihat. Lalu, step 11. Setelah mendapat gaya-gaya pada masing-masing perletakan pada aplikasi SAP 2000, juga memudahkan kita menganalisis besarnya momen yang terjadi pada perletakan tersebut. Pada gambar di samping dapat diamati pendistribusian momen sepanjang mata. Bisa dilihat. Selanjutnya, nah, selain diagram momen pada perhitungan SAP 2000, kita juga dapat memperoleh diagram geser. Langkah selanjutnya, pada gambar di samping dapat diamati gaya normalnya. Caranya sama seperti untuk menentukan perletakan tadi. Nah, langkah yang terakhir, setelah semua komponen dimasukkan, kita dapat melakukan run analisis pada aplikasi SAP 2000 dan masing-masing gaya pada perletakan diperoleh seperti gambar di atas. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imadi Rama Sutrainata dengan NIM 084. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan dengan menggunakan MATCAD. Nah, langkah yang pertama dalam kita menggunakan MATCAD adalah kita buat apa yang diketahui, yaitu A, I, dan L, di mana I sama dengan 500 in pangkat 4, A adalah 10 in pangkat 2, E sama dengan 29 10 pangkat 3 KSI, dan L sama dengan 15 dikali 12 in. Perlu kita ketahui juga, jika kita membuat rumus di MATCAD, kita membuat sama dengan itu dengan cara tekan Shift lalu tekan titik 2. Itu dengan jika kita membuat sama dengan pada rumus. Selanjutnya adalah kita buat perhitungan struktur kekakuan dengan rumus yang diketahui yang sudah ditentukan. Lalu kita tinggal klik sama dengan, akan muncul hasilnya. Misalkan kita buat A dikali E per L, kita tinggal buat sama dengan, akan muncul hasilnya. Begitu semuanya, kita tinggal buat rumusnya saja, karena kita sudah membuat definisi rumus tersebut dengan angka-angkanya. Jadi otomatis dia akan mengalihkan sendiri angka-angka tersebut dari rumus tersebut. Lanjut, kita matris kekakuan struktur didapat dengan cara menjumlahkan ke1 dan k2, kemudian masukkan ke dalam rumus Q sama dengan K kali D. Nah, pertama-tama itu kita buat rumus matriks kekakuan portalnya. Untuk K1 kita buat alpha x1 sama dengan 1, alpha y1 sama dengan 0. Kita buat rumus kekakuan portalnya. Tinggal kita ingat, sini juga kita perlu ketelitian, tidak ada ada angka atau tanda yang salah. Nah, itu tentu akan, jika sedikit saja kesalahan, tentu hasilnya akan berbeda nanti. Lanjut, kita tinggal klik
K1 sama dengan, akan muncul hasilnya. Kita lihat hasilnya, jadi cek dengan hasil manualnya juga sama, jadi tepat ya manualnya. Nah, selanjutnya kita untuk menjadi K2, kita kembali buat rumus kekuatan portalnya, dimana untuk K2 kita buat alpha x2 nya sama dengan 0, untuk alpha xy2 nya sama dengan 1. Kita buat kembali K2 sama dengan, kita buat rumus kekuatan portalnya, kita tinggal mengganti. Jadi K1 sendiri tadi tinggal menggantikan 2, Y2, X2, Y2 semua kita ganti. Semuanya sudah pastikan sudah terganti, dengan ada yang tidak ya. Lanjut, tinggal kita klik K2 sama dengan, akan muncul kembali hasilnya, matriksnya. Dicek K2 manualnya, ada manual sama matriks dengan metode MATCAP, hasilnya sama ya. Lanjut, ini kita buat matriks 9x9, dimana di matriks K1 dop dengan dop 4, 6, 5, 1, 2, 3, dan K2 dengan dop 1, 2, 3, 7, 8, 9, dimana setiap dopnya kita jumlahkan. Misalkan pada matriks K1 dop satunya itu adalah 1611,11 dikalikan dop dari dikalikan K2, dop satunya adalah 29,83, akan didapatkan hasilnya 1640,94. Begitu selanjutnya dop K1 dop 2 pada K1 ditambahkan dop 2 pada K2, kita tekan taruh sini semuanya. Selanjutnya kita buat matriks 5x5, lalu kita isi dengan dop 1, 2, 3, 4, 5 dari matriks 9x9 tadi untuk menjadi D ukurannya. Kita tinggal taruh aja dop 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat ya, 10 kita taruh sini, 0 ya, dop 2 nya 0, 3 nya 26, 8,18 dari semua taruh sini, dari D1 sampai D5 nya ya. Lalu kita akan mendapatkan D1 sampai D5. Berikut adalah hasilnya sama ya. Lanjut, kita mencari key noun-nya. Nah, pertama kita buat matriks 4x5 isi dengan dop 1, 2, 3, 4, 5 yang key 6 sampai 9 dari matriks 9x9 dan dikali D1 sama sampai 5. Nah, kita lihat key-nya. Nah, sini ya, kita masukkan aja angka dengan copy. Mungkin saya dengan cara copy ke sini, lalu dikalikan D. Nah, di sini kan kita dapat, nah kita masuk sini juga, kita copy ke sini, sama dengan akan ada hasilnya. Tentunya saya sebut ikut dari key-nya. Lanjut kita dengan masukkan rumus ke rumus key sama dengan K kali T kali D. Nah, pertama kita butuh buat alpha x nya sama dengan 1, alpha y sama dengan 0. Nah, kita buat rumus D nya, juga rumus D nya ya, pastikan sudah tepat ya, tidak ada yang boleh salah termasuk minusnya, semuanya sudah benar. Lalu kita tinggal klik sama dengan T sama dengan, hasil akan muncul sendiri. Nah, dilihat hasilnya sesuai dengan manualnya ya. Nah, step selanjutnya adalah kita mencari key. Nah, jadi key-nya kita buat rumus key dan buat perkalian matriksnya, akan didapatkan key 1 sampai 6. Nah, kita buat key-nya tadi ya, kelihatan kan. Nah, lalu kita kalikan dengan T tadi, T, nah hasilnya T tadi, dan D nya kalikan D tadi, didapatkan key semuanya 1, 2, 3, 4 sampai 6 didapatkan. Habis itu kita terakhir tinggal tampilkan hasil gambarnya. Pada butang 1 berikut adalah gambarnya, sedangkan butang 2 berikut gambarnya. Kita tampilkan saja. Mungkin saja dari presentasi dari saya.
Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari saya. Karena saya juga masih belajar. Nah, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Om Santi. Om Santi, 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 Om.